Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Pagi, Pak. Kalau kita boleh bersama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih, sebab karena kasih setia Tuhan, kita boleh ada sampai pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama datang, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari kami dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang menebus hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dengan iman sekali katakan, Tuhan Kau penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh Lord, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Kau penolong yang ajaib. Kau kekuatan kami. Kau pengharapan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji. Kami menyembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib,
ajaib-ajaib Kau Tuhan. Kau sungguh heran, Kau sungguh mulia. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Bersyukur sebab Engkaulah pertolongan kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang layak seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus.
sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab itu kami percaya hanya kepadamu. Dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Sebab aman di dalammu. Sebab kami tenang di dekatmu. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Hati kami percaya. Hati kami tenang di dalammu. Yesus Tuhan. Sebab tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Selalu tepat waktu. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan. Dan kami dapatkan kekuatan baru di dalam-Mu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap tinggal tenang di dekat-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati kasih setia-Mu. Menikmati pertolongan-pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang memelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
kasih-Mu Tuhan. Haleluya, hatiku tenang berada dekat-Mu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu, sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Sebab kami percaya di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman sampai selamanya. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Terima kasih. Perlu nggak pakai Shalom ESC lagi? Selamat pagi ya semua teman-teman. Kita akan lanjutin lagi di dalam kita membaca firman Tuhan. Untuk pagi ini kita akan lanjutkan lagi tentang tulah
kali ini yang tulah ke-8 dan yang ke-9 ya. Tuh. Saya di sini nanti kita akan baca dulu beberapa ayat, nanti mungkin di situ saya akan apa yang saya dapatkan. Tulah ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebenarnya dari sini yang aku lihat dari sisi Firaun dulu. Sisi Firaun dan juga perkataan Tuhan. Sungguh ya, Tuhan mampu, Tuhan bisa berkata ini. Di ayat yang kedua ya, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Tuhan ngomong sama Musa bahwa aku loh mempermain-mainkan orang Mesir. Tuhan sampai menggambarkan Tuhan yang maha kasih, maha sabar. Tapi dalam hal ini kepada Firaun sampai Tuhan mengatakan, kamu kejadian-kejadian ini untuk diceritakan ya kepada anak cucumu. Kalau saya merasakan seperti itu, bahwa bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Dalam hal ini aku melihat betapa Tuhan gak suka sekali dengan orang yang tinggi hati, orang yang congkak, sesuai dengan semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Semuanya itu sambung menyambung, yang mengatakan sifat Tuhan sendiri. Tuhan betul-betul nggak suka. Tuhan betul-betul benci dengan orang yang tinggi hati dan yang sombong. Kalau dikatakan ada ayat ya, yang kan kalau kita dari ESC masih ngelekat sekali, makanya kita ada bagusnya menghafal, membaca bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan juga Tuhan yang sangat Tuhan tidak senggan-senggan untuk menjatuhkan orang yang tinggi hati. Dalam hal ini Firaun, ini aku melihat sosoknya Firaun. Firaun itu menggambarkan diri yang seperti apa sih gitu ya. Firaun itu menggambarkan diri orang yang memang punya kuasa, orang yang punya tatah, orang yang punya uang yang banyak, orang yang punya kuasa. Terus kepada kita sendiri, kita apakah memang punya kuasa ya? Menggambarkan yang punya kuasa, yang pegang kuasa bukan orang aja yang pegang peranan sebagai raja gitu atau sebagai presiden gitu. Tapi di dalam keluarga kita yang punya kuasa untuk memimpin gitu kan. Kita yang punya kuasa atas anak-anak kita dan istri kita. Kemudian kita yang sebagai pengusaha gitu loh. Kita yang punya kuasa atas karyawan kita. Kita yang memberi gaji, kita yang punya kuasa, kita yang punya hak atas untuk memberikan gaji berapa, untuk naikin gaji berapa, untuk memberhentikan mereka. Kita yang punya kuasa. Sebagai seorang ibu, kita punya kuasa atas anak-anak kita untuk memberi makan, untuk memberikan pendidikan. Kita seperti apa? Mau menjadi ibu yang seperti apa? Kita yang punya kuasa. Tapi sesungguhnya kuasa itu diberikan Tuhan kepada kita itu kan memang untuk sebagai kasih karunia dan untuk punya tanggung jawab kepada apa yang Tuhan berikan kuasa itu. Tetapi kalau kita tidak hati-hati di dalam kuasa itu, kita jatuh kepada apa? Kita ingin menggunakannya semua dengan sesuka-suka kita. Orang yang punya pegang kuasa juga gampang jatuh di dalam artinya tinggi hati dan congkak. Jangan pikir bahwa kita di dalam keluarga kita nggak punya rasa tinggi hati sebagai seorang suami mungkin. Kita nggak mau dengerin lagi istri kita, nggak mau dengerin anak-anak kita. Setiap nasihat kita tutup. Orang yang tinggi hati aku ngerasa atau
Orang yang tinggi hati itu gampang jatuh dalam hal-hal seperti itu tanpa kita sadari. Kita lebih dengeran kita daripada orang lain. Makanya saya merasa kenapa ya Firaun sangat seperti itu ya. Ternyata orang yang keras hati itu dia nggak punya, dia tidak mau membuka ruang untuk mendengarkan juga. Orang yang keras hati itu tidak mau melepaskan haknya, dia lebih mendengarkan dirinya sendiri. Ada ayat bagi kita yang memang punya, saat ini kita punya peranan dan punya kuasa, atau kita punya pegang tanggung jawab. Kita harus berjaga-jaga di Matius 26 ayat 41. Lalu kita berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Kalau kita yang punya kuasa, yang punya pegang sebagai pimpinan, yang kita punya uang, kita yang punya pegang peranan yang penting, kita tidak berhati-hati, kita akan gampang jatuh. Termasuk kita yang di dalam kerohanian kita, jangan kira bahwa kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Makanya aku yakin Pak Heri juga mengumpulkan kita dengan konsisten di dalam hidupnya. Aku melihat, dan sebagai kalau saya kepada Pak Heri berarti bukan roh anak, apa ya istilahnya, saya juga nggak bisa sebutin itu apa ya pimpinan juga ya, pemimpin rohani, yang juga dia sebagai seorang pemimpin rohani, dia juga bisa bersembarangan, tetapi dia dalam hidup dia konsisten, disiplin, dan berjaga-jaga terhadap dirinya sendiri. Dia berjaga-jaga terhadap dirinya sendiri, dan dia mengajak kita semua, ayo kita berjaga-jaga dari pagi, kita doa di dalam penyembahan dan roh. Supaya kita apa? Supaya kita jatuh di dalam pencobaan kehidupan kita. Seperti ada masanya saya sendiri pun jatuh di dalam arti hidup kita yang mau berdasarkan pikiran kita. Kalau berdasarkan pikiran kita mau memaksakan pikiran kita nggak kita berdasarkan apa yang berdasarkan pikiran kita sendiri, tapi kita tidak ada hidup di dalam roh, akhirnya pikiran kita sendiri yang bekerja. Baik, saya akan teruskan lagi di sini. Itu yang saya mengatakan, sungguh mengerikan ya bagi kita yang kalau kita yang punya kuasa, kita akan bisa jatuh kepada tinggi hati, congkak hati, dan akibatnya Tuhan benci dengan setiap perbuatan kita. Ayat ketiga, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ini pun berarti ada bagian-bagian orang untuk ingatin si Firaun. Karena dalam hal ini Firaun kan sudah merasa untung banget dari Israel. Dia bagaimana dia bisa melepaskan. Orang Israel memberi dia keuntungan banyak. Dia tidak perlu keluar uang. Dia menikmati dari hasil kerja keras orang Israel. Dia nggak mau lepasin. Jadi banyak hal, jadi dia tidak mau melepaskan haknya dia untuk bangsa Israel pergi dari Mesir. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda, yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan.
dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Firaun berusaha bernego. Firaun tetap mempertahankan. Firaun tetap tidak menunjukkan bahwa dia takut sama Tuhan. Karena dia yang punya kuasa. Nggak ada sedikit pun takut sama Tuhan. Dalam hal ini dia berusaha tetap menempatkan apa yang dia mau. Dia tetap menempatkan apa yang jadi pikirannya dia. Orang yang keras hati, orang yang tinggi hati, itulah yang akan dia kerjakan. Yang dia nggak mau melepaskan haknya. Dia nggak akan lepaskan haknya kalau orang yang sudah dikuasai dengan hati yang keras. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan dan pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun. Segera berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoa kepada Tuhan Allahmu. Itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Di sini sepertinya ada pertobatannya dari Firaun. Tapi sungguhkah dia mengalami pertobatan atau dia hanya karena dia mengalami sebuah kerugian sehingga dia cepat-cepat ingin supaya yang kerugian akibat dari si belalang ini merugikan dia, cepat-cepatlah pergi dari saya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita mau selesaikan sebuah masalah dengan cara yang sepertinya kita menangisi apa yang menjadi perbuatan kita, bertobat, tapi sebenarnya kita sedang tidak bertobat. Kita hanya mau cepat-cepat urusan ini selesai saja. Itu yang kita hati-hati terhadap diri kita sendiri. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dan jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut berau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Kita harus baca lagi ya, kita dengan sabar terus baca. Berfirmanlah, ini kita yang tulah yang ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu gelap itu karena kita bisa minta genset sama Pak Simon kali ya. Kalau gelapnya itu datang, Pak Simon, genset, Pak Simon, tolong dong gitu ya. Pada zaman itu tidak ada. Saya nggak tahu di antara diartikan gelapnya sampai gelap siang dan malam seberapa gelapnya itu. Saya nggak kebayang. Apakah saya bisa minta tolong sama Pak Simon kerahin dong, minta tolong kayak gitu. Mungkin tetap nggak bisa. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Masih lagi Firaun tetap berkeras.
supaya sapinya dan dombanya binatangnya ditinggalin. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil dan untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa yang harus kami beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu, aku takkan melihat mukamu lagi. Makin Firaun ngomong di ayat 28, sebenarnya makin akan dia menghadapi sebuah hal yang lebih mengerikan bagi dia. Karena ucapannya itu semua mengandung segala perkataan yang tidak benar. Segala perkataannya itu justru akan menghancurkan hidupnya. Nanti di pasal yang selanjutnya justru dia akan kehilangan semakin besar. Semakin dia mempertahankan sesuatu untuk hidupnya, semakin dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Jadi belajar dari hidup Firaun, untuk kita bertobat. Saya pun bertobat. Saya bersyukur ikut ESC. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan memberikan pengertian kepada saya bahwa kita ini perlu terus diperbarui, dan saya ini harus mengakui kalau saya salah. Harus mau juga tinggalkan segala kesalahan dengan meminta pertobatan. Kepada yang salah, saya harus benar-benar saya tahu saya ini salah. Jadi hal-hal ini yang mengajarkan saya sebagai murid, sebagai roh anak. Dan juga belajar itu melepaskan hak. Hal-hal itu ternyata indah sekali dalam hidup kita. Supaya hidup kita terus Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam kita boleh jadi seorang pemenang. Dan kita mengalahkan diri kita sendiri karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi itu aja dari saya, Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dorcas buat sharing firman. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita, apalagi di poin yang pertama tadi yang Ibu Dorcas bilang, sampai Tuhan sendiri ngomong, supaya sampai turun keturunan-keturunan mereka tahu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir. Nah, ketika Ibu Dorcas jelasin itu, Tuhan beri gambaran gini, Tuhan itu jadi Bapak yang baik bagi kita. Ya. Saya bisa bayangin ketika anak kesayangan kita diganggu orang, dibully orang, disiksa orang, bagaimana tidak hati Bapak itu akan terusik. Tentu ini jangan salah konteks. Wah, kalau gitu kita boleh balas dong. Bukan. Karena kan dalam konteks ini kan Tuhan. Dan Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Jadi dalam konteks itu jangan salah mengerti maksud saya. Tapi saya bisa gambarin, bahkan terlintas dalam pikiran itu seperti ini. Iya ya, kayak seorang gangster mafia ya. Ketika anaknya disakiti, dia tangkap orang yang menyakiti anaknya itu, dia hajar, dia siksa, dia bully juga kembali. Wah, karena sayangnya sama anaknya. Nah, tentu bukan berarti terus gambarannya, kalau gitu Tuhan tuh kayak mafia ya, jahat. Bukan sekali lagi. Tidak seperti itu. Tapi saya lebih ditekankan, iya, Tuhan itu sangat-sangat sayang sama kita sebagai umat pilihannya. Tuhan itu sangat-sangat sayang dengan kita, anak-anaknya. Bahkan kan kalau tadi ada satu kata yang mungkin harus saya agak luruskan. Tuhan itu tidak benci dengan orang yang congkak. Tuhan itu menentang jadi musuh. Karena nanti kalau Tuhan membenci, katanya Tuhan kasih, kok bisa benci? Enggak. Bapak Ibu boleh cek di seluruh Alkitab, kata congkak itu tidak ada hubungannya Tuhan benci dengan orang congkak. Tapi Tuhan tuh menentang. Nah, jadi dalam konteks ini yaitu tadi, wow, Tuhan itu memang benar-benar sayang dengan kita ya sebagai anaknya. Tuhan itu artinya pasti akan bela kita. Tuhan itu pasti akan tolongin kita. Nah,
Terus kalau soal pembalasan, ya saya bilang tadi, memang pembalasan itu haknya Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu harus melihat kisah ini kan dalam konteks perjanjian lama, dengan kacamata perjanjian lama. Bukan dalam konteks perjanjian baru yang bicara tentang kasih karunia, anugerah. Makanya berkali-kali saya katakan, ketika kita belajar perjanjian lama, prinsipnya adalah apa yang baik kita ikuti, yang tidak baik itu jadi peringatan bagi kita. Terus kita memandang Tuhan dalam konteks perjanjian lama ya sebagai memang Tuhan yang berdaulat penuh di dalam segala kebesaran, kekuasaan, kehebatan, kedahsyatannya atas semua ciptaannya. Jadi adalah hal yang wajar dan hak prerogatif Tuhan untuk melakukan apapun. Nah, sekali lagi dalam konteks seperti apa yang Ibu Ciaca tadi katakan, ketika umat pilihannya 400 tahun diperlakukan tidak adil, Tuhan sudah bersabar, tapi karena umatnya berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan, dan Tuhan turun tangan. Nah, itu gambaran seorang bapak ketika anaknya mengalami kesulitan, berseru-seru kepadanya, maka Bapak itu akan bertindak. Di perjanjian baru kan kita bisa baca firman Tuhan. Bapak mana yang akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Bapak yang jahat sekalipun nggak akan lakukan hal seperti itu. Nah, jadi ketika tadi Bu Caca jelaskan ayat yang kedua, iya ya, hebat ya, kita ini punya Bapak yang begitu perhatian. Dia Bapak yang siap bela kita mati-matian. Dan tentu dalam konteks dia Tuhan yang berdaulat penuh, dalam kisah ini, ya dia bisa mempermain-mainkan Firaun yang memang notabene-nya keras kepala, keras hati, yang memang menuju kepada kebinasaan. Jadi sekali lagi yang saya dapat, yang saya diteguhkan, ya kita ini punya Bapak yang baik. Bapak yang membela kita, yang pasti akan mendengarkan seruan kita, dan dia akan menolong kita. Dan itulah yang kita syukuri. Itu selebihnya, di situ katakan ya, Firaun negosiasi seperti Ibu Caca tadi katakan. Dia berusaha menghalangi dan membatasi untuk umat Israel beribadah. Boleh, tapi cuma laki-laki aja. Boleh, tapi ternakmu jangan. Nah, itu kan ada pembelajaran tersendiri. Tapi ya, sekali lagi saya tidak akan banyak menambahkan. Saya hanya menambahkan apa yang tadi Ibu Caca uraikan di ayat yang kedua. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu selain dari apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oke, Pak Yosia silakan. Ya, tadi saya mau menambahkan yang disampaikan oleh Pak Heri ya. Sebenarnya apa yang Tuhan lakukan pada perjanjian lama dengan perjanjian baru sebenarnya secara intinya sih tetap sama ya. Karena kalau bicara tentang kasih karunia, memang Tuhan tidak pernah menuntut seseorang itu untuk melakukan ini dan itu sebelum dia memberikan kasih karunia-Nya. Ya, jadi kita lihat bagaimana bangsa Mesir itu adalah bangsa budak yang Tuhan bebaskan melalui kasih karunia-Nya. Kita lihat kan sepertinya bangsa Israel pada waktu itu kan tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan yang melakukan banyak hal. Dia memberikan ke-10 tulah. Dan pada akhirnya nanti kan apa yang harus mereka lakukan, Tuhan mau supaya bangsa Israel hidup kudus. Setelah mereka memahami kasih karunia, ya Tuhan kembali, mereka nanti Tuhan berikan ke-10 hukum Taurat. Ya, jadi sebenarnya sama dengan ketika kita menerima keselamatan, Tuhan Yesus mau mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi setelah itu apa? Apakah hanya kita cuma percaya dan terima? Tidak, ya. Tapi Tuhan mau kita hidup kudus. Makanya setelah ini kan Tuhan akan berikan 10 hukum Taurat. Ya, jadi maksud saya menambahkan tadi bahwa kasih karunia itu tetap ada kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Mesir, yaitu ketika mereka dibebaskan dari perbudakan dan mereka tidak melakukan apa-apa, semua Tuhan yang bekerja. Makasih Pak Heri. Oke, ya, bangsa Israel ya yang dimaksud Pak Yosia ya. Ya. Oke. Oke, yang lain silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Atau Pak Simon mau sampaikan sesuatu?
Iya, yang saya dapat dalam hari ini adalah Firaun itu seperti anak-anak aja. Maka ada statement berkata, ya kedewasaan tidak diukur dari usia. Dia ketika menderita, dia minta ampun. Sudah itu baru selesai, berulang-ulang kan. Nah, seperti anak-anak kecil kalau dia mau sesuatu, ya kan, ngerengek-ngerengek, nangis, ya dikasih diem, ya kan. Sudah itu ngulangi lagi. Nah, jadi ini menandakan Firaun ini sebetulnya ya itulah yang saya dapat, dia seperti anak kecil aja. Jadi ya kita belajarlah gimana supaya ya kita tetap lebih baik supaya hari-hari kita ke depan. Itu aja, Her. Oke, jadi jangan kekanak-kanaan seperti itu ya. Jadi mari kita dewasa, jangan kekanak-kanaan. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan, nanti ditutup oleh Ibu Dorcas. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena Engkau sudah baik kepada kami, memberikan nafas kami dengan tubuh kami yang sehat, Tuhan. Dan kami bersyukur juga, Tuhan, Kau mengumpulkan kami di Koramdio ini, Tuhan, untuk saling membantu, saling memberi firman, Tuhan. Dan kami selalu berdoa bersama, Tuhan, karena kami tahu kami anak-Mu yang butuh Engkau, Tuhan. Biarlah Koramdio ini, Tuhan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kami tahu kehendak-Mu atas hidup kami, ya Bapa. Kau memberkati terus, Tuhan, anggota-anggota Koramdio ini yang hadir maupun yang belum sempat hadir, Tuhan. Engkau terus memakai kami, Engkau terus memberikan kami hikmat, akal budi kuasa-Mu, Tuhan. Berikan kami pengertian, pemahaman yang baru tentang firman-Mu, Tuhan. Berkati kami terus, Tuhan, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan, biar Engkau yang memberkati. Berkati juga, Tuhan, Ibu Dorcas, ya Pak. Bapak, tambah-tambahkan hikmat akal budi-Mu, kewibawaan ilahi-Mu dengan pelayanan, berkati usahanya, berkati anak-anaknya, berkati segala doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan hatinya, ya Bapa. Tambahkan terus kapasitas pelayanannya, kapasitas dalam usahanya, Tuhan. Kembangkan terus, Tuhan, segala hikmat yang Tuhan berikan untuk lebih melayani-Mu, Tuhan. Pelayannya di Air Hitam, ya Bapa. Engkau berkati, ya Bapa. Engkau berikan selalu kapasitas dalam setiap pemimpin-pemimpin yang di Air Hitam, Tuhan, sehingga memiliki satu visi, satu misi untuk terus bergerak menjangkau jiwa-jiwa dimanapun, Tuhan, sehingga terjadi kegerakan di gereja Air Hitam, Tuhan, dan nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Biarlah Indonesia ini terus Engkau pakai, Tuhan, menjadi alat-Mu untuk mengembangkan terus dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, ya Bapa. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini, Tuhan, untuk bergerak menjangkau jiwa-jiwa terus, Tuhan, sehingga banyak lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus, Tuhan. Kerajaan Tuhan dibesarkan di Indonesia ini, ya Bapa. Kau berkati terus Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara, Tuhan, untuk bersatu hati, Tuhan, memajukan Indonesia ini, sehingga terbentuk Indonesia ini makmur, adil, dan sejahtera, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terus melindungi kami. Jikalau bangsa Israel yang Kau lindungi, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang juga melindungi sepanjang hidup kami. Yang segala dosa yang Engkau tanggung, yang hidup kami yang telah dibebaskan. Dan kami terus melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Tuhan juga berikan hati kami yang berjaga-jaga di dalam doa dan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan, kami masih hidup di dalam daging ini. Tetapi Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau yang terus merubah hidup kami, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Tuhan berkati setiap kami dari pagi hingga malam. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.